Shalom, Majelis HKBP Resort Jati Sampurna mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh jemaat yang ada di week 1 sampai week 13. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mulai ibadah kita bernyanyi dari buku nyanyian rohani nomor 17 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah, yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau menyerahkan anakmu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu kasihanilah kami. Ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 194 ayat 1. Tanpa kasih sayang, aku
dikasihi Tuhan, dengarlah hukum Taurat yang ditetapkan minggu ini, yaitu hukum Taurat yang kedua, dan artinya. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Artinya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Tuhan Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bernama atau sakti. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan Allah untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 165 ayat 1 sampai ayat 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihani Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 428 ayat 1. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, tertulis dalam Zefanya 2 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kita bersama-sama membacanya. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang menyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 747 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 417 ayat 1. Dan juga kebahagiaan
damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang senantiasa menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Horas badihitas saduhutna. Saudara-saudari umat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam ibadah minggu ini tertulis di dalam 2 Petrus pasal pertama ayat 1 hingga ayat 9. Saya akan membacakan bagi kita semua. Mari dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, tentu ada satu pertanyaan yang besar bagi kita di situasi virus corona saat ini. Apa yang harus kita perbuat? Di satu sisi kita mendengar ibadah itu harus dilakukan di gereja. Di satu sisi kita takut berbuat kebaikan. Di satu sisi mana yang harus kita dengar? Saudara-saudara, di dalam firman ini jelas disampaikan kepada kita tindakan-tindakan yang harus kita lakukan ketika suatu situasi kita alami seperti itu. Jangan panik. Di sini dikatakan saudara-saudara, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan bagi orang-orang percaya untuk menghadapi situasi demikian. Ada keutamaan iman, kebajikan, pengetahuan, pengendalian diri, ketekunan, kesalehan, perhatian satu sama lain, dan kasih. Artinya di situ adalah diawali dengan iman. Apa kata imanmu tentang ibadahmu? Apa kata imanmu tentang pemerintahmu? Dan apa kata imanmu tentang hidupmu? Allah berkata, di mana 2-3 orang, Yesus telah menegaskan, aku di situ. Di rumah tidak masalah saudara beribadah.
karena Yesus ada di situ. Mengurangi maknanya, oh tidak. Yang menjadi kurang ibadahmu adalah engkau tidak fokus, engkau tidak tulus, ibadahmu kau buat main-main. Tetapi jika benar, maka itu tidak berkurang. Selanjutnya saudara-saudara dikatakan ada kebajikan, pengetahuan, pengendalian diri. Kita perhatikan. Salah satu yang diarahkan pemerintah kita itu adalah mengenai pengendalian diri. Apakah kita ini yang orang beriman mampu mengendalikan diri? Jika Anda mampu mengendalikan diri, tetaplah di rumah, jangan kemana-mana. Engkau sehat, jangan tawarkan dirimu menjadi sakit. Engkau sakit, jangan kau tebarkan sakitmu kepada orang lain. Supaya semuanya menjadi terberkati. Pengendalian diri saudara-saudara, itu firman Tuhan. Mengendalikan dirimu supaya engkau terberkati. Selanjutnya dikatakan ketekunan. Bertekunlah engkau di rumah, baik di dalam ibadahmu, baik di dalam kepatuhanmu maupun di dalam pekerjaanmu. Terlebih bagi adik-adik kami yang masih kuliah, yang masih sekolah, anak sekolah minggu, remaja, pemuda-pemudi, bertekunlah di dalam studimu, manfaatkan waktumu. Sebab firman Tuhan juga berkata, waktu ini adalah jahat. Dia tidak mau bertoleransi denganmu saudara-saudara. Itulah yang kita perhatikan. Perhatian satu sama lain. Saudara, jangan lihat keluar, perhatikan keluargamu. Ada keluargamu yang sakit, ada keluargamu yang butuh pertolongan, tolonglah. Jangan biarkan, jangan diamkan. Perhatikan juga dirimu, butuh bantuan dokter, berobatlah. Jangan kau diamkan, kau biarkan. Setelah mencapai stadium untuk menjelang mati, baru kau sadar, itu membuat engkau menjadi susah, menjadi orang yang sangat susah hati. Oleh sebab itulah Petrus menegur orang-orang seperti itu, orang-orang yang tidak mau tahu, orang-orang yang tidak peduli dengan itu. Apa yang dikatakan Petrus? Itulah yang dikatakan Petrus dengan orang yang buta dan picik. Nah itu, perhatikan itu dengan seksama. Umat yang tertebus di dalam Yesus Kristus, sebagai umatnya, panggilan Tuhan yang harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, termasuk di dalamnya, di tengah-tengah mewabahnya virus corona ini, kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar akan Tuhan Allah. Bukan dengan takut dan gentar kepada virus corona, tapi kita lakukan takut akan Tuhan Allah. Supaya sejahtera jiwamu, sejahtera tubuhmu, tidak merasa berbeban melakukan arahan pemerintah, tidak merasa terbeban untuk tetap berada di rumah. Karena itulah Petrus menyampaikan pemahamannya, bahwa pengenalan akan Tuhan Allah yang didasarkan pengalaman adalah kehidupan. Anak harus mempunyai nafas yang vital, berkarya kepada dan berjalan di dalam jalan Bapaknya. Kuasa yang telah memanggil orang percaya kepada Kristus, kuasa Tuhan Allah yang penuh kemuliaan ini menjadi dasar dari janji-janjinya, beserta upah yang diberikan bersama janji-janji itu. Oleh sebab itu, kita semua terpanggil untuk memanfaatkan apa yang disediakan oleh Kristus dan mengarahkan pada janji-janji Allah. Umat yang hidup dalam kasih setia Tuhan Allah. Berikutnya adalah bagaimana dengan kebaikan. Siapa saja bisa merumuskan kebaikan. Apa itu arti kebaikan? Bagaimana melakukan kebaikan? Bisa, tetapi kita harus ingat, kebaikan yang sesungguhnya itu adalah dari Tuhan Allah. Pemahaman itu harus ada pada Tuhan Allah. Hal yang penting yang perlu kita perhatikan, jangan sampai ada di antara kita yang merasa sudah berbuat kebaikan, tetapi sesungguhnya belum. Kenapa? Jangan kau bilang kau sudah berbuat kepada orang lain kebaikan. Dirimu dihantui corona, dirimu dihantui bibit-bibit penyakit. Engkau tidak berbuat kebaikan di situ. Sesungguhnya kau bukan orang baik. Dirimu tidak bisa kau buat menjadi baik. Bagaimana kau mengatakan berbuat baik kepada orang lain di luar dirimu? Atau kau mementingkan yang lain-lain, aneh-aneh di pikiranmu.
keluargamu tidak bisa juga. Itu juga saudara-saudara, bukan berbuat kebaikan. Disinilah yang harus kita lihat. Hal ini tidak boleh terjadi, saudaraku. Kita bisa saja menerima perbuatan kejahatan yang seharusnya tidak menurut kita. Tetapi ingat, kita juga harus berani menderita. Kita juga harus berani mengalami penderitaan yang kita kenal dengan pikulah salibmu dan ikutlah aku. Ini adalah perbuatan kebaikan yang kendati pun menderita membawa kita kepada keselamatan. Umat yang terberkati di dalam Yesus Kristus. Akhirnya saudara-saudara, kita tentunya tahu tidak ada satupun kehidupan imanmu dan hidup ibadahmu yang akan menjadi sia-sia. Tidak, kita perhatikan tadi, janji-janji Allah itu akan diberikan kepada kita. Kita yang bertekun dalam iman, yang bertekun di dalam doa, yang bertekun di dalam ibadah, tidak akan ada sia-sia. Dengan beribadah di rumah, tidak mengurangi waktu bekerja maupun waktu santaimu. Jikapun Anda sebagai warga negara yang baik, menuruti arahan pemerintah, juga tidak akan mengurangi waktumu untuk melakukan aktivitasmu. Tidak akan mengurangi kesenangan hidupmu. Lihatlah, lihat apa yang terjadi. Segala sesuatunya indah pada waktunya. Termasuk saat ini. Kita bisa beribadah live streaming. Itu luar biasa bagi saya. Kita semua mengeluarkan segala talenta, kemampuan, baik bekerja maupun belajar, bahkan beribadah. Itu semua menjadi berkat bagi kita semua. Jika kamu tidak mengindahkan nasihat pemerintah, sehingga kamu tidak berbuat adil dengan tubuhmu dan jiwamu, bagaimanakah kamu dapat berseru kepada Tuhan Allahmu mengenai keadilan? Jika kamu juga saudara-saudara tidak melakukan yang baik, bagaimanakah kita akan melakukan yang baik kepada orang lain? Pada saat Tuhan Allah memanggilmu dan engkau harus mengakhiri segalanya, engkau harus meninggalkan dunia ini, dengan apakah saudara akan menghadap keadilan Tuhan itu? Ingatlah, keadilan Tuhan diberlakukan kepada siapa saja. Sekali lagi, firman Tuhan Allah mengingatkan kita bahwa ada kuasa Tuhan Allah di dalam dirimu yang hanya dapat kamu dapatkan jika kamu beriman teguh dan selalu hidup di dalam Dia. Pergunakan dengan baik. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas segala firman yang boleh kami dengar dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa mengingatkan kami untuk melakukan yang terbaik, sebab waktu ini adalah waktu pengasihan dari Tuhan. Bapa yang baik, bimbing, tuntun, ajari kami selalu Bapa, terlebih menghadapi kecemasan, kekhawatiran, ketakutan dunia ini. Apa boleh satukan kami siapapun mereka, apapun kepercayaannya Tuhan, bersatu padu untuk melakukan yang terbaik, untuk melawan virus corona ini. Terlebih membantu diri kami sendiri untuk tetap berada di rumah, mengurangi kegiatan kami di luar, supaya terputuslah rantai virus corona ini. Engkau beri kami hikmat Bapa, beri kami pertolonganmu. Seluruh tim medis, seluruh pemerintah, seluruh para peneliti, beri kepada mereka hikmat-Mu. Bagaimana mengatasi ini Tuhan? Ya Bapa yang baik, Engkau juga boleh memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Baik mereka yang sedang sakit penyakit, biarlah Engkau yang memberikan kesehatan, bimbingan tuntunan-Mu. Jadilah Engkau tabib yang ajaib, supaya mereka senantiasa bersyukur kepadamu, mempercayakan hidupnya kepadamu Tuhan. Bapa yang baik, ampunilah seluruh dosa dan kesalahan kami, supaya kami tetap menjadi umat-Mu yang kudus. Hanya mengandalkan kasih setelah Bapa di dalam Kristus Yesus, kami telah berdoa, memuji dan ucap syukur, serta memohon kepadamu. Bapa, kehendak-Mu jadilah. Amin. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita puji Tuhan sambil kumpul persembahan. Kita puji dari buku nyanyian nomor 763. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Yesus yang menolongmu, selamatlah.
Imanmu semakin teguh, pengharapanmu penuh, Yesus dalam hidupmu. Selamatlah jiwamu, bila Yesus sertamu. Selamatlah, kan bersinar bagimu bintang pengharapanmu, bila Yesus sertamu. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Dia jaga jiwamu, selamatlah. Tiru perbuatannya dalam kasih sayangnya, bila Yesus sertamu. Selamatlah, selamatlah jiwamu, bila Yesus sertamu. Selamatlah, kan bersinar bagimu bintang pengharapanmu, bila Yesus sertamu. Selamatlah. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.
mati horas manihita sa hudna.